Teori pembelajaran dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu teori behaviorisme dan teori kognitif. Untuk teori behaviorisme, dimulai dengan pembahasan mengenai teori pengkondisian klasik oleh Pavlov. Teori pengkondisian klasik oleh Pavlov akan dijelaskan oleh anggota kelompok 5 berikut ini. Pada video kali ini, kami akan membahas dua topik utama. Yang pertama itu prinsip-prinsip dari teori pengkondisian klasik. Dan yang kedua yaitu membahas dari implikasi dari teori pengkondisian klasik itu sendiri. Sejarah dan pengertian teori pengkondisian klasik. Ivan Pavlov merupakan seorang psikolog Rusia yang mengungkapkan teori pengkondisian klasik dalam pembelajaran. Nah, teori pengkondisian klasik merupakan teori yang menghubungkan bagaimana perubahan perilaku seseorang jika disandingkan dengan beberapa stimulus atau perubahan perilaku. Nah, teori ini itu biasa juga disebut dengan substitusi respon, yang dimana seseorang pembelajar yang di mana terjadi pengulangan penyajian respon akan membentuk suatu hubungan antara stimulus respon yang ada dengan beberapa stimulus respon yang baru. Prinsip dasar teori pengkondisian klasik. Untuk mengetahui cara kerja pengkondisian klasik, kita perlu mengetahui prinsip utama prosesnya. Nah, teori pengkondisian klasik yaitu manusia atau hewan belajar mengasosiasikan stimulus netral dan stimulus terkondisi yang secara alamiah menghasilkan respon terkondisi. Nah, hasil dari asosiasi ini menghasilkan stimulus yang sebelumnya netral dapat memicu respon yang sama. Dengan demikian, stimulus tersebut dikatakan sebagai stimulus terkondisi yang memicu respon terkondisi dengan sendirinya. Cara kerja pengkondisian klasik. Pada teori pengkondisian klasik oleh Pavlov, terdapat 3 tahap yang pada saat itu menggunakan anjing dalam bereksperimen. Tahap pertama, pada saat itu, dia memberikan anjingnya makan dan kemudian makanan tersebut memicu adanya air liur pada anjing. Makanan merupakan stimulus tak bersyarat, sedangkan respon berupa air liur merupakan respon tak bersyarat. Tahap 2, anjing mulai diberikan suara bel, dan suara bel tidak menimbulkan air liur pada anjing. Suara bel merupakan stimulus netral. Kemudian, ketika Pavlov memasangkan makanan dengan bel, menyebabkan air liur pada anjing. Pada tahap ini merupakan tahap pengkondisian. Selanjutnya, pada tahap 3, Pavlov mulai menghentikan memberikan makanan pada anjing dan hanya suara bel saja. Dan ternyata, dengan suara bel saja, anjing dapat mengeluarkan air liur. Suara bel yang awalnya merupakan stimulus netral berubah menjadi stimulus terkondisi dan mengakibatkan adanya respon yang terkondisi. Sehingga, dalam hal ini, anjing mulai belajar bahwa tiap diberikan bel akan memicu adanya makanan yang diberikan. Ada 4 unsur dalam teori pengkondisian klasik. Yang pertama, stimulus tak terkondisi, yaitu stimulus yang menimbulkan respon alamiah atau perilaku refleks. Yang kedua yaitu stimulus terkondisi, yaitu stimulus yang tidak menimbulkan respon alamiah atau perilaku refleks. Yang ketiga yaitu respon tak terkondisi, yaitu respon yang muncul secara alamiah akibat stimulus tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu respon terkondisi, yaitu respon yang muncul akibat stimulus tertentu dalam artian tidak terjadi secara alamiah. Implikasi teori pengkondisian klasik. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa nada dari HP yang dapat memberikan suara bunyi pada awalnya tidak dapat memberikan suatu respon, sehingga nada dari HP itu dikatakan sebagai stimulus netral. Lalu dilakukan percobaan dengan membunyikan nada dering dan melempar kertas. Kertas yang dilempar berfungsi sebagai stimulus tak terkondisi. Orang yang terkena lemparan akan menoleh ke arah lemparan. Hal ini sebagai bentuk respon tak terkondisi pula.
You want attention? You trying to get attention? Dude, I'm trying to get this done by midnight. I have like 20 minutes. Dude, stop. Stop. Setelah melakukan beberapa kali trial, hingga pada trial ke-6, ketika dibunyikan nada dering saja, tanpa melempar kertas, orang tersebut menoleh, bahkan membalas melempar kertas ke arah nada dering. Respon tersebut merupakan respon terkondisi yang diakibatkan oleh stimulus terkondisi, yaitu nada dering, yang awalnya merupakan stimulus netral. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori pengkondisian klasik yaitu proses di mana suatu organisme belajar untuk merespon dengan cara tertentu terhadap stimulus yang sebelumnya tidak menghasilkan respon tersebut. Ini menunjukkan bahwa perilaku suatu organisme dapat dimanipulasi menggunakan beberapa faktor lingkungan. Relevansi utama teori ini terhadap pembelajaran adalah bahwa teori ini menekankan pembelajaran melalui asosiasi.